Mr. President, distinguished members of the court, excellencies, ladies and gentlemen. Today, the court delivers its judgment in the case concerning the sovereignty over Pulau Legitan and Pulau Sipadan between the Republic of Indonesia and Malaysia. This dispute concerned competing claims of sovereignty over two islands located in the Celebes Sea and raises important questions regarding territorial title, state succession, treaty interpretation, and the doctrine of defectivities under international law. Having carefully examined the written pleadings, oral submission, historical records, treaties, and other evidence presented by both parties, the court has reached its decision in accordance with international law and pursuant to Article 38 of the Statute of the International Court of Justice. The court will now proceed to summarize its finding and the reasoning underlying its judgment. Sengketa Pulau Sipadan dan Legitan antara Indonesia dan Malaysia bermula dari ketidakjelasan batas wilayah warisan kolonial Belanda dan Inggris. Karena perundingan diplomatik tidak menghasilkan kesepakatan, kedua negara akhirnya membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kedaulatan atas kedua pulau. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu applicable law atau hukum yang berlaku dan dasar hukum utama. Sengketa Sipadan Legitan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional atau ICJ setelah upaya diplomatik Indonesia dan Malaysia gagal mencapai kesepakatan. Berdasarkan Special Agreement, ICJ menggunakan pasal 38 Statuta sebagai dasar hukum dan terlebih dahulu meneliti apakah terdapat perjanjian internasional yang menentukan kedaulatan atas kedua pulau tersebut sebelum mempertimbangkan sumber hukum lainnya. Selanjutnya Konvensi 1891, argumen Indonesia versus bantahan Malaysia atas pasal 4. Konvensi 20 Juni 1891 antara Belanda dan Inggris bertujuan mendefinisikan batas wilayah di Pulau Borneo menjadi instrumen hukum utama yang diperebutkan Indonesia dan Malaysia di hadapan ICJ tahun 2002. Inti sengketa adalah pasal 4. Kedua negara berbeda penafsiran atas jangkauan geografis garis tersebut. Untuk argumen Indonesia berpendapat bahwa garis paralel 4 derajat 10 menit lintang utara merupakan allocation line yang terus berlaku ke arah timur tanpa batas, sehingga Sipadan dan Legitan yang berada di selatan garis tersebut termasuk wilayah Belanda, kini Indonesia. Peta explanatory memorandum Belanda yang menunjukkan perpanjangan garis ke laut serta tidak adanya keberatan dari Inggris dianggap sebagai bentuk acquiescence yang memperkuat klaim Indonesia. Untuk bantahan Malaysia berpendapat bahwa Konvensi 1891 hanya mengatur batas darat di Borneo dan sebatik, sehingga garis 4 derajat 10 menit lintang utara berakhir di pesisir timur sebatik. Malaysia menilai peta Belanda tidak dapat dijadikan dasar acquiescence karena bersifat internal dan tidak pernah dikomunikasikan secara resmi kepada Inggris. Selain itu, peta bersama dalam perjanjian 1915 menunjukkan batas berhenti di pesisir timur sebatik tanpa perpanjangan ke laut. Penilaian Mahkamah Internasional, Mahkamah menafsirkan Konvensi 1891 dengan melihat konteks tujuan dan traffic preparatories karena Legitan dan Sipadan tidak disebut dalam konvensi. Tujuan perjanjian hanya untuk menetapkan batas darat di Kalimantan, serta usulan Inggris memperluas batas ke laut pernah ditolak Belanda. Mahkamah menyimpulkan pasal 4 hanya menetapkan batas sampai ujung timur Pulau Sebatik. Oleh karena itu, Konvensi 1891 tidak memberikan hak kedaulatan Indonesia atas Sipadan dan Legitan. Analisis perspektif hukum internasional, sengketa Sipadan Legitan menunjukkan pentingnya penafsiran hati-hati terhadap perjanjian batas kolonial yang ambigu. ICJ menggunakan metode penafsiran berdasarkan teks, konteks tujuan, dan praktik para pihak, serta menegaskan bahwa batas darat tidak otomatis berlaku sebagai batas laut tanpa ketentuan yang jelas. Putusan ini menjadi preseden bahwa ambiguitas perjanjian kolonial harus diselesaikan secara menyeluruh, bukan berdasarkan asumsi sepihak. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis hukum, klaim suksesi, kesultanan tradisional dalam sengketa Pulau Legitan dan Pulau Sipadan. Mahkamah Internasional menolak klaim historis Indonesia dan Malaysia karena tidak ditemukan bukti kepemilikan formal yang secara jelas mencakup Sipadan dan Legitan. Terhadap klaim Indonesia yang berasal dari Kesultanan Bulungan, Mahkamah menilai tidak ada dokumen, peta resmi, maupun bukti penguasaan efektif yang menunjukkan kedua pulau tersebut pernah menjadi bagian wilayah Bulungan yang diserahkan kepada Belanda.
Untuk analisis efektivitas Indonesia, patroli kapal perusak links dan aktivitas nelayan. Indonesia mendasarkan klaimnya pada aktivitas nyata di kawasan Sipadan Ligitan, yaitu patroli anti bajak laut kapal Belanda Links 1921, survei hidrografi kapal Makassar 1903, serta aktivitas nelayan tradisional Kalimantan Timur yang sejak lama menangkap ikan di Sipadan dan memanfaatkan sumber daya di Ligitan tanpa gangguan pihak lain. Untuk analisis efektif Malaysia, regulasi telur penyu dan pembangunan mercusuar. Malaysia mengajukan bukti administrasi lokal kolonial Inggris yang menunjukkan pengelolaan efektif dan berkelanjutan atas Sipadan Ligitan, meliputi pengaturan pemungutan telur penyu dalam Turtle Preservation Ordinance 1917, penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Tawau, penetapan Sipadan sebagai kawasan konservasi pada 1933, serta pembangunan dan pemeliharaan mercusuar di Sipadan 1962 dan Ligitan 1963. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, ICJ menggunakan pasal 38 Statuta sebagai dasar hukum utama dan terlebih dahulu menilai keberadaan legal title para pihak. Setelah menafsirkan berbagai perjanjian historis, termasuk Konvensi 1891, Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian yang secara tegas mengalihkan kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Indonesia maupun Malaysia. Oleh karena itu, tidak terdapat treaty-based title yang dapat dijadikan dasar penentu kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Dan untuk saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan ini adalah negara-negara yang menghadapi sengketa wilayah sebaiknya menyelesaikannya secara damai melalui mekanisme hukum internasional. Selain itu, pelaksanaan kewenangan negara yang nyata, berkelanjutan, dan terdokumentasi dengan baik perlu diperhatikan sebagai bukti efektivitas. Dalam memutus sengketa, Mahkamah Internasional juga harus tetap berpedoman pada sumber-sumber hukum internasional dalam pasal 38 Statuta ICJ serta menilai secara menyeluruh legal title dan bukti pelaksanaan kewenangan negara yang diajukan para pihak. Baik, this judgment is final and binding upon the parties in accordance with the statute of the court. The court emphasized that the peaceful settlement of this dispute demonstrates the fundamental role of international law and judicial institutions in maintaining international peace, stability, and legal certainty among nations. Thank you.